Di sebuah kampung kecil yang ramai oleh suara anak-anak bermain dan ayam berkokok, hiduplah seorang tukang bakso bernama Darman. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari orang lain. Dengan semangat, ia membersihkan gerobaknya yang sudah tua, memeriksa roda, dan memastikan semuanya siap sebelum mendorongnya keluar. Bakso, bakso, panas, gurih, enak. Seru Darman setiap kali melewati rumah-rumah di kampung. Warga di sana sudah akrab dengan suara itu, meski tak semua dari mereka membeli. Darman tak pernah menyerah. Ia tahu hari itu mungkin bukan rezekinya, tapi ia selalu berharap esok akan lebih baik. Darman hidup bersama istrinya, Siti, di sebuah rumah kecil yang hanya memiliki 2 kamar. Meskipun mereka hidup sederhana, Darman dan Siti saling mendukung. Siti sering membantunya membuat adonan bakso di pagi hari sambil berkata, "Pak, meski kita sederhana, bakso kamu pasti bisa bikin orang bahagia." Namun, tak semua orang menghargai pekerjaan Darman. Tetangganya, Bu Ratna, sering mengejek dengan nada sinis. Pak Darman, sampai kapan mau dorong-dorong gerobak tua itu? Nggak capek? Coba kerja yang lebih terhormat dong," katanya sambil tertawa. Darman hanya tersenyum meski hatinya sakit. Ia tidak mau membalas kata-kata Bu Ratna. Biarlah, rezeki sudah ada yang ngatur, batinnya. Anak-anak kampung juga sering bermain-main dengan gerobak Darman. Kadang mereka memukul-mukul gerobaknya sambil berlari. "Bakso, bakso, gratis, Pak," teriak mereka. Darman hanya menggelengkan kepala sambil berkata, "Hati-hati, nanti jatuh kena minyak panas." Meski dihina dan diledek, Darman tetap semangat. Ia percaya bahwa kerja keras pasti akan membuahkan hasil, meskipun jalannya tidak mudah. Setiap kali Darman pulang dengan hasil jualan yang tidak seberapa, Siti selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Meskipun penghasilannya kecil, Siti tidak pernah mengeluh. "Pak, nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa makan hari ini," kata Siti sambil menyiapkan makan malam sederhana berupa nasi, tempe goreng, dan sayur bayam. "Ma, kadang Bapak merasa sedih. Orang-orang menghina Bapak, bilang jualan bakso itu nggak ada masa depannya," ujar Darman dengan nada lesu. Siti menggenggam tangan suaminya dan berkata, "Pak, kita nggak perlu dengar kata orang. Kalau kita jujur dan terus berusaha, pasti ada jalan. Ingat, cita-cita kita mau punya warung bakso sendiri kan?" Kata-kata Siti selalu menjadi penguat bagi Darman. Ia tahu meskipun sulit, istrinya percaya padanya. Namun, perjuangan Darman tidaklah mudah. Ada hari-hari ketika jualannya tidak laku sama sekali. Ia hanya bisa mendorong gerobak pulang dengan bakso yang masih penuh di panci. "Pak Darman, mahal amat baksonya. Mana ada yang mau beli?" kata seorang pelanggan suatu hari. Darman hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, Bu. Tapi ini baksonya pakai daging sapi asli. Nggak campur-campur." Kadang-kadang, ia harus menghadapi pelanggan yang menawar terlalu murah. Ada juga anak-anak yang minta bakso gratis. Meskipun demikian, Darman tetap melayani mereka dengan sabar. Namun, di malam hari saat menghitung hasil jualan, Darman sering merasa cemas. Uang yang ia dapat hanya cukup untuk membeli bahan baku esok hari, sementara kebutuhan rumah terus bertambah. Suatu sore, saat Darman beristirahat di bawah pohon besar di ujung kampung, seorang pria tua bernama Pak Haji menghampirinya. Pak Haji adalah pelanggan setia yang selalu membeli semangkuk bakso setiap sore. "Pak Darman, saya perhatikan kamu ini rajin sekali. Tapi, kenapa kamu terlihat lesu akhir-akhir ini?" tanya Pak Haji sambil duduk di sampingnya. Darman menghela napas panjang. "Kadang saya merasa lelah, Pak Haji. Orang-orang terus meremehkan pekerjaan saya. Saya hanya ingin hidup lebih baik untuk keluarga saya." Pak Haji tersenyum bijak. "Darman, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jangan berhenti berusaha. Mungkin yang kamu butuhkan adalah inovasi. Coba pikirkan sesuatu yang baru,
yang bikin bakso kamu beda dari yang lain? Kata-kata Pak Haji seperti menyalakan semangat baru dalam diri Darman. Ia mulai berpikir, apa yang bisa membuat baksonya unik dan disukai banyak orang. Semalaman Darman tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Haji terus terngiang di kepalanya. Coba bikin sesuatu yang beda. Ia lalu teringat sesuatu yang pernah ia lihat di televisi makanan modern dengan keju yang meleleh. Pagi harinya, Darman mencoba bereksperimen di dapur. Ia mencampur adonan bakso dengan potongan kecil keju di tengahnya. Setelah direbus, bakso itu menghasilkan isian keju yang meleleh ketika digigit. "Mak, coba lihat ini," seru Darman dengan semangat sambil menunjukkan bakso buatannya kepada Siti. Siti mencicipi satu. "Wah, Pak, enak banget ini. Anak-anak pasti suka," katanya dengan mata berbinar. Darman pun memutuskan untuk menjual bakso keju itu. Ia merasa ini adalah langkah awal yang bisa membuat dagangannya lebih menarik. Ketika Darman mulai menjual bakso keju, anak-anak kampung yang biasanya suka mengejek malah jadi penasaran. Mereka ramai-ramai mencoba bakso unik itu dan langsung menyukainya. "Pak, bakso ini enak banget. Bisa nggak saya foto buat diposting di internet?" tanya seorang mahasiswa yang kebetulan mampir. Darman bingung. "Internet? Itu apa, Mas?" tanyanya polos. "Ah, nggak apa-apa, Pak. Biar saya bantu promosi. Siapa tahu banyak yang tertarik," jawab mahasiswa itu sambil memotret bakso dengan ponselnya. Tak disangka, postingan mahasiswa tersebut viral di media sosial. Orang-orang dari luar kampung mulai datang mencari bakso keju meleleh Pak Darman. Hari-hari berikutnya, gerobak Darman selalu dikerumuni pembeli. Anak-anak kampung bahkan membantu Darman memanggil pelanggan dengan berteriak, "Bakso keju meleleh, enak banget." Kesuksesan kecil Darman dengan bakso keju melelehnya membuatnya semakin bersemangat. Namun suatu hari, saat sedang mendorong gerobaknya menuju pasar, roda gerobaknya tiba-tiba patah. Bakso yang sedang ia bawa hampir tumpah ke jalan. "Waduh, gerobak ini sudah terlalu tua," keluh Darman sambil mencoba memperbaiki roda yang rusak. Tetangga yang lewat malah menertawainya. "Pak Darman, sukses sedikit, gerobaknya malah rusak. Coba beli gerobak baru dong," ejek salah satu dari mereka. Darman tersenyum pahit. Ia tahu membeli gerobak baru butuh uang yang tidak sedikit, sementara tabungannya baru saja habis untuk membeli bahan-bahan tambahan. Hari itu, ia terpaksa kembali ke rumah tanpa membawa hasil jualan. Di rumah, Darman termenung, sementara Siti mencoba menghiburnya. "Pak, jangan sedih. Mungkin ini ujian. Besok kita coba cari cara lain," ujar Siti dengan lembut. Esok harinya, Darman memutuskan untuk menemui Pak Haji dan menceritakan kesulitannya. Ia berharap mendapat nasihat atau solusi. Pak Haji mendengarkan dengan seksama. "Darman, ini hanya cobaan kecil. Jangan menyerah. Kalau kamu butuh bantuan, saya bisa meminjamkan uang untuk beli gerobak baru," kata Pak Haji. Darman terkejut sekaligus terharu. "Pak Haji, saya takut nggak bisa membayarnya nanti." Pak Haji tersenyum. "Rezeki itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Kamu hanya perlu kerja keras dan tetap jujur. Saya yakin kamu bisa." Dengan bantuan Pak Haji, Darman membeli gerobak baru yang lebih kokoh dan modern. Ia pun kembali berjualan dengan semangat yang baru. Gerobak baru itu menarik perhatian banyak orang. Kini, Darman tidak hanya menjual bakso keju, tapi juga menyediakan pilihan lain, seperti bakso pedas dan bakso isi telur puyuh. Dengan gerobak barunya yang lebih kokoh dan tampilan menarik, dagangan Darman semakin ramai. Pelanggan dari kampung lain mulai berdatangan setelah mendengar tentang bakso keju meleleh yang viral di media sosial. Seorang pembeli baru, seorang ibu muda, berkata, "Pak Darman, anak saya lihat bakso ini di internet. Dia minta saya ke sini cuma buat beli bakso keju." Darman tersenyum bangga. "Iya, Bu. Semoga cocok sama selera." Setiap harinya,
Antrean di gerobaknya semakin panjang. Anak-anak, orang dewasa, bahkan pedagang lain di pasar ikut mencicipi bakso keju yang kini menjadi buah bibir di kampung itu. Dalam waktu beberapa bulan, Darman berhasil mengumpulkan cukup uang untuk merealisasikan mimpinya. Ia menyewa sebuah kios kecil di dekat pasar dan membuka warung bakso pertamanya. Warung itu diberi nama Bakso Keju Pak Darman. Dengan papan nama sederhana, tapi penuh kebanggaan. Di dalam warung, terdapat beberapa meja dan kursi yang selalu penuh oleh pelanggan. Tetangga yang dulu sering menghina kini berubah sikap. Mereka mulai memuji Darman. "Pak Darman, ternyata jualan bakso bisa sukses juga." "Ya, saya kagum sama kerja kerasnya," kata Bu Ratna suatu hari. Darman hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati. "Semua ini berkat doa dan dukungan istri saya, juga nasihat baik dari Pak Haji." Setelah usahanya semakin sukses, Darman tidak melupakan masa sulit yang pernah ia lewati. Ia ingin membantu orang-orang di sekitarnya, agar mereka juga bisa bangkit seperti dirinya. Darman mulai merekrut beberapa pemuda kampung untuk bekerja di warungnya. "Ayo, kalian belajar membuat bakso. Kalau nanti sudah bisa, kalian bisa buka usaha sendiri," kata Darman kepada mereka. Tidak hanya itu, ia sering memberikan bakso gratis kepada anak-anak yang kurang mampu atau pedagang kecil di sekitar pasar. "Rezeki itu seperti roda, harus berputar dan bermanfaat untuk orang lain," ucapnya kepada Siti. Kebaikan hati Darman membuatnya semakin dihormati oleh warga kampung. Pak Haji bahkan menyebutnya sebagai inspirasi bagi banyak orang. Pada suatu sore, Darman duduk di depan warungnya yang kini semakin ramai. Siti duduk di sampingnya sambil membawa secangkir teh. "Mak, ingat nggak? Dulu kita cuma bisa mimpi punya warung bakso seperti ini," kata Darman sambil tersenyum. Siti mengangguk. "Iya, Pak. Tapi kamu nggak pernah menyerah. Dan itu yang membuat mimpi kita jadi nyata." Darman menatap anak-anak yang sedang menikmati bakso di warungnya. Ia merasa bahagia karena usahanya tidak hanya membawa perubahan bagi keluarganya, tetapi juga untuk kampungnya. Ia berkata pelan kepada Siti, "Semua ini karena kerja keras, doa, dan izin dari Tuhan. Aku harap cerita kita bisa jadi pelajaran untuk mereka." Warung kecil itu menjadi simbol perjuangan, harapan, dan kebaikan hati yang tak pernah pudar.